Bener ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bu, saya mau sampaikan buat bapak-bapak semua, nunggu nikah deh, saya lelaki. Ulah awalnya punya. Tenang bu, saya suami yang bijaksana bu. Makanya istri saya bu, masya Allah, nanyain mulu, saking sayang dan cintanya. Anjay, anjay, lihat ya, masya Allah. Hadirin rahimakumullah, yang laki-laki dengerin. Suami yang bijaksana, tandanya 3P. 3P. Ibu-ibu sabar, jangan balas dendam. Sabar. 3P. Apa P? Kalau seorang istri tidak mau marah kepada suami, jadilah seorang suami yang punya P yang pertama. Apa? Perhatian. Tadi Pak, tadi ya. Ayo nak tepuk. Emang PA. Bu, setuju? Setuju? Setuju aja. Apapun yang menguntungkan seorang perempuan, iya weh. Pak, dari itu sih ya. Istri mau tidak marah pada suami, jadilah suami yang perhatian. Perempuan itu walaupun cuma diperhatikan, mah sudah makan belum, bunganya minta ampun. Benar bu? Betul? Keprok atuh. Aing kira-kira dia bisa ngomongin siram kayak. Keprok atuh. Makala. Insyaallah. Lanjut. Perhatian, mah, ya Allah, papa, capek di luar, tapi kayaknya pingin buru-buru pulang, pak, mah, apa, pingin lihat senyum mama. Tadi inti ngawadul. Benar? Perempuan lebih suka dibohongin daripada jujur. Benar ya? Benar, serius, saya nggak bohong, sumpah. Perempuan lebih baik dibohongin daripada dijujurin. Betul bu? Nih, saya mau tanya, lebih baik minta izin apa minta maaf? Minta maaf. Paham? Ngerti tidak? Kan nyampe sih mandi. Pos 2 juga yang canggih. Yang kedua, ente ngaji gini, mau nggak wewe deh. Yang kedua, tadi apa bu? Perhatian. Yang kedua, kalau istri mau tidak membantah kepada seorang suami, kaum laki-laki, jadilah seorang suami yang punya sifat P yang kedua, apa? Peduli. Keprok atuh. Hidup awewe. Pak, istri di rumah, ketika kita pulang kerja cari nafkah kan capek di luar kan ya. Pulang ke rumah ngeliat anak kita, rumah berantakan, piring masih kotor, istri lagi sibuk ngurusin anak. Jadilah suami yang peduli, bantuin cuciin piring. Betul? Benar. Lah Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya, bukan lagi presiden ini, pemimpin manusia, pemimpin semua makhluk, pemimpin semua nabi, bahkan surga. Gak akan mungkin dimasukin umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad duluan yang masuk. Nabi Muhammad bantuin. Sayyidatuna Aisyah dalam satu riwayat, bu, sedikit saja
Jangan banyak-banyak cerita, kayak di amal kemantel sih mah. Balik cemberut deui. Sayyidatuna Aisyah Pak, lagi bikin tepung, mau bikin roti. Sayyidatuna Aisyah masih muda. Nabi nikah sama Sayyidatuna Aisyah umur 7 tahun. Satu rumah umur 9 tahun. Perawan satu-satunya. Walaupun ini kadang-kadang begini, maaf nih. Perempuan zaman sekarang kalau laki-lakinya ada kiai, ada ustaz, ada kiai, ada ustaz, pingin nyandung, pingin nikah lagi, dapat perawan atau dapat yang muda, alasan ibu-ibu apa? Nabi Muhammad nikah sama janda. Dengerin. Dengerin. Ngaji biar bener. Istri Nabi memang yang perawan cuma satu, yang lain janda, tapi jandanya nggak ada yang lebih dari umur 30 tahun. Hati bu, bulan Muharram, obat nyentuhan janda jangan hati. Anak yatim, santuni, janda kawin. Hadirin rahimakumullah. Bu, jadi jangan bilang Nabi nikah sama janda tuh janda tuh 70 tahun, kawin usia. Expired heuh, Bu. Dia tertolongi, kita yang meninggal dunia. Yang kayak begitu santuni. Yang dinikahi yang muda mulai cemberut itu Pak. Bisa ya. Bu, setuju? Kan saya bilang, setuju enggak kalau suami bantuin istri? Setuju enggak? Kata dia, aing ke di politikan deui ku habis. Setuju mana ini? Makanya biar jelas-jelas aja lah nih lah. Pak, bantuin tugas nih Bu. Sayyidatuna Aisyah lagi bikin adonan tepung, lagi bikin sholawat ala Nabi Muhammad, lagi bikin roti Bu. Nabi Muhammad romantis melihat itu istrinya lagi bikin adonan tepung, bikin roti, dari belakang dipeluk Sayyidatuna Aisyah. Dipeluk kan Nabi tinggi, ganteng, bewokan, mancung, putih bang. Nabi Muhammad Sayyidatuna Aisyah nengok ke belakang, tinggi Nabi, kanan nengok, lebih kecil Sayyidatuna Aisyah nengok, dicium Bu. Romantis gak? Tangan Nabi usir, Nabi juga bercanda. Tangan Nabi usir Bu, diambil tepung. Pas tengok begini kan malu, namanya juga Humairah, yang kemerah-merahan. Sama kayak orang gunung bunder. Humairah makin belas on. Sama balik kondangan luntur juga badut ya. Balik begini Bu. Ini tangan yang kiri Bu, yang kiri ngambil. Pas tengok dikasih yang namanya tepung. Balik Sayyidatuna Aisyah, diambil, dipeperin. Nabi Muhammad ini kadang-kadang kalau pakaian suka kelihatan dadanya dan dadanya berbulu. Roma iwama. Itu naonan. Kamu ayo pakai ngaco ya. Dikasih dada, kasih wajahnya tepung. Itu hari Nabi sama Sayyidatuna Aisyah main adonan tepung sampai dapurnya kelihatan berantakan bertaburan tepung. Pernah gitu gak Bu? Pernah nggak? Pernah nggak? Mau begitu nggak? Mau? Pak? Besok praktekin, amalkan pamajikan ke mulut sambal ya. Kebetulan sambal apa? Sayur asem ya. Tahu, tempe, sambal jablek. Peluk dari belakang.
Oh, Humairah. Kalau tumben apa kepenting aja cek lagi cium. Oh, cium kedip. Ambil Pak yang kiri Pak sambolnya. Ini gula ele, baik cocret. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kalau mau istri tidak membantah, jadi suami yang peduli. Yang ketiga, kalau istri tidak mau meminta, maka jadilah suami yang peka. Pak, istri mau cantik, beliin skincare dong. Setuju? Hari majikan sorangan, kan biasa kieu usah-usah. Hari majikan balik dasar sobek bau tarasi bau. Pingin istri bajunya bagus, indah menawan, belikanlah baju-baju yang sesuai dengan keinginan seorang suami. Jangan kau kritisi mereka, tapi kau berikan jalan keluar. Pingin istri cantik, istri wangi, istri rapi, belikan kebutuhan-kebutuhannya. Setuju Bu? Jadi apa Bu? Yang pertama untuk istri tidak marah. Yang kedua tidak Yang ketiga tidak memin. Dan yang laki-laki yang pertama perhatian, yang kedua peduli, dan yang terakhir ini suami istri yang klop bagus. Mudah-mudahan kita dapatkan itu semuanya. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya sampaikan ini negara wewe Pak. Tadi saya sampaikan. Lanjut. Ayo pecan kata rahasia. Oh, karena jam 11 lewat. Tadi saya sampaikan hadirin, begitu luar biasa perkumpulan yang sangat mulia format ini. Tadi saya sampaikan Al-Buya Al-Hasan bin Ahmad Baharun, orang yang punya andil. Dia punya yang namanya kepedulian, apapun kepeduliannya dalam visi misi Nabi Muhammad. Apa visi misi Nabi Muhammad? Apa yang bikin cita-cita Nabi Muhammad? Apa harapan Nabi Muhammad? Saat Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Muhammad, apapun yang kamu mau, apapun yang bikin kamu senang, apapun yang bikin kamu puas, apapun yang bikin kamu gembira, apapun yang bikin kamu bahagia, Allah ridha, Allah bahagia, Allah senang. Di dalam keridhaanmu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tawaran dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad minta apapun, Allah bakal berikan hari itu juga. Nabi minta harta yang banyak berlimpah, Allah kasih. Nabi minta semua sahabat yang ikut dengan Nabi saat itu masuk Islam, Allah beri. Kalau Nabi minta saat tersebut untuk semuanya, keluarganya, wala dzurriyyahnya, wala ahli baitnya, Allah bakal kasih. Tapi yang saat tersebut Nabi minta bukan itu, hadirin rahimakumullah. Dan ini yang menjadi warisan untuk para ulama dan menjadi targetnya. Apa? Idan wallah ya la ardu wahidan min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha, aku tidak mau, aku tidak mampu, aku tidak sanggup kalau ada satu di antara umatku berada di dalam neraka-Mu ya Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Umat Nabi bukan umat Islam hadirin. Umat Nabi bukan orang yang hanya beriman dengan Nabi, dengan Allah saja, bukan. Mereka yang hidup asya fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di zamannya Nabi Muhammad, hidup di zamannya Rasulullah sampai yaumul akhir, sampai hari akhir nanti. Mereka semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad inginkan? Nabi mau semuanya saleh, taleh, taat, afi. Mereka yang saleh, mereka yang tidak saleh, mereka yang bermaksiat, mereka yang bertaat, mereka yang mabuk, mereka yang minum, mereka yang dalam keadaan berzina. Semuanya mukmin atau ghairu mu'min, mukmin atau ghairu mu'min, kulluhum fil jannah. Semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bersama dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, apa kata Al-Hasan bin Baharun?
Busyra lana. Ini kabar gembira buat kita semua, khususnya para kiai, para asatid. Mereka semua yang paling dipandang sama Nabi Muhammad. Mereka semua yang paling dimanja sama Nabi Muhammad. Mereka semua yang mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad, apa yang kata Ibn Hasan mengatakan, orang yang punya andil dalam dakwah Nabi, melanjutkan visi misi Nabi, apapun andilnya, apapun bentuk andilnya, dia dengan hartanya kah, dia dengan jabatannya kah, dia dengan ilmunya kah, dia dengan keahliannya kah, apapun andilnya, paling kecil balasan daripada Allah untuk orang tersebut. Nanti saat sakaratul mautnya, Allah hadirkan rohnya Nabi Muhammad untuk mentalkini, membimbingnya mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya Allah. Itu paling kecil. Makanya para kiai, para asatid semuanya, para pegiat-pegiat dakwah, kita ini kalau udah Pak Bu, dakwah itu nggak gampang Bu. Ngajak itu nggak gampang, ngajak orang untuk hadir majlis, ngajak orang untuk belajar di pesantren. Semua nih, Masya Allah, yang para punya kiai, yang punya pondok pesantren semuanya, yang punya majlis, pimpin majlis semuanya. Ya Allah, kadang-kadang kita suka capek. Kan orang tua zaman sekarang nggak kayak orang tua dulu Bu, Pak. Orang tua dulu mondokin anaknya, totalitas mikirin buat anak-anaknya. Orang tua zaman sekarang nitipin, nggak sesuai, penyaho, bodoh amat tanggung gitu. Ditengok, kagak tengok juga bukan nanya kiai gimana anak saya sudah hafal apa, perkembangannya gimana, enggak. Dia menengok anaknya pulang begitu saja. Kadang-kadang kalaupun harus bayar, bayarnya 10 bulan sekali. Hadirin rahimakumullah, ketika mereka mikirkan dakwah, mikirin segala-galanya, mereka juga punya keluarga yang harus dipikirkan. Kadang-kadang suka bertolak belakang keinginan dirinya dengan keinginan membanggakan, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ada keinginan manusiawi, tapi hadirin, para kiai, para asatid, saat ini alhamdulillah saya amalkan ini semua. Saya amalin ini semua. Ketika kita sudah pusing, mau bangun duit beak, utang di mana-mana, ngajual geus tahun lilir dijualnya, apalagi yang mau dijual udah bingung. Atau kadang-kadang kalau udah pusing banget, mentok ngurus dada. Nih, Ustaz, kiai, pegiat dakwah, santri, elus dada, pandang ke langit, minta sama Allah, ya Allah, saya pusing untuk menyenangkan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka bantulah kami dengan pandanganmu dan pertolonganmu, ya Allah. Spontanitas Allah bakal kasih kemudahan dalam urusan kita. Maka alhamdulillah senang. Ini perkumpulan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan perkumpulan yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Perkumpulan yang menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Perkumpulan yang mengantarkan kita kepada Rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang ada dalam format, baik kiainya, asatidnya, para pengajarnya, seluruhnya, Allah bahagiakan dan Allah panjangkan umur mereka. Allah berikan kepada mereka sehat, afiah, barakah dunia wal akhirah. Dan kita semua yang hadir niatkan dari sekarang, niat untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, niat untuk membahagiakan Nabi Muhammad, niat untuk menolong agamanya Nabi Muhammad. Insya Allah kita bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bakal dibantu sama Nabi Muhammad. Sedekat apa kita dengan Nabi Muhammad, sedekat apa kita dengan Rasulullah, sedekat apa kita dengan pertolongannya Nabi nanti di yaumil akhir, sebesar perjuangan kita di dunia untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Semakin setiap hari memikirkan Nabi, semakin setiap hari memikirkan umat Nabi, semakin memikirkan saudara-saudara kita yang lainnya semuanya, insya Allah Nabi adalah orang yang akan memikirkan kita. Jangan takut, Nabi Muhammad yang mengatakan wa ana khairum mujazi, aku adalah orang yang paling tahu bagaimana cara membalas kebaikan seseorang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Ya Rabb, tidak kami berkumpul di tempat ini kecuali karena cinta kami kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Maka ya Rabb, pulangkan kami dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Rabbana, kami datang membawa dosa yang banyak, membawa masalah yang banyak, membawa problem yang banyak, berkumpul di perkumpulan yang mulia ini ya Rabb, berkumpul di majlis yang mulia ini ya Rabb, memandang orang-orang soleh, berkumpul dengan orang soleh,
melihat orang-orang soleh, maka kami mohon ya Rab dengan berkah mereka yang hadir ya Rab, dengan mereka para guru-guru kami ya Rabbana, pulangkan kami dalam keadaan bahagia ya Allah, pulangkan kami dalam keadaan senang ya Allah, pulangkan kami dalam keadaan mendapatkan ketenangan ya Rab. Ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kami ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad dalam hati kami ya Allah, jadikan kami orang yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon kehadiratmu ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad dalam rumah tangga kami ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, rumah tangga yang hidup dengan kehidupan syariat agama Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya Karim, di malam ini kami berkumpul ya Allah, di malam ini kami duduk ya Allah, di majlis ini kami berkumpul ya Rabbana, kami mohon ya Rabb, kami mohon ya Rabb, tambahkan cinta kami kepada Nabi Muhammad ya Rabb, jaga cinta kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, istiqomahkan kami di jalannya Nabi Muhammad ya Allah, istiqomahkan kami di dalam kecintaan terhadap Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, tambah cinta Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana malam ini kami berkumpul di tempat ini ya Rabb, maka kumpulkan lagi kami di mahsyar bersama Nabi Muhammad ya Rabb, kumpulkan kami di mahsyar di bawah benderanya Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak mencintai Nabi Muhammad ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, jadikan anak-anak kami yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Rabb. Ya Rabb, kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ya Allah, kami hidup di zaman yang penuh dengan maksiat ya Allah, kami hidup di zaman yang penuh dengan kezaliman ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana, jangan matikan kami anak-anak kami menjadi pemabuk ya Rabb, jangan matikan kami anak-anak kami menjadi pencandu narkoba ya Allah, jangan matikan kami anak-anak kami menjadi penzinah ya Rabb. Ya Rabb, jaga anak perempuan kami ya Allah, jadikan anak perempuan kami, wanita-wanita kami yang terjaga ya Rabb, jangan biarkan kulit dan tubuhnya dicicipi dengan lelaki yang bukan mahramnya ya Rabb. Ya Rabb, berapa banyak mereka para pegiat dakwah, berapa banyak para dai ya Rabb, tapi anak-anak mereka menjadi seorang pelacur, anak-anak mereka berzina, anak-anak mereka menjadi pemabuk ya Rabb. Wahfadna ya Rabb wa ilatana wa auladana ya Rabb bihifdika ya khair hafidin. Ya Rabbana ya Rabbana, hadirkan Nabi Muhammad dalam mimpi kami ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad dalam mimpi kami ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad dalam mimpi kami ya Allah. Ya Rabb, jangan haramkan kami memandang wajah Nabi Muhammad dalam tidur kami, dalam mimpi kami, karena maksiat yang kami kerjakan ya Rabb. Allah marzuqna ra'yatan Nabi manaman wa yabdatan fid dunya qabla al-akhirah. Ya Rabb, beri kami rezeki memandang Nabi Muhammad baik dalam keadaan mata tertutup tidur maupun mata terjaga ya Rabb, di dunia qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat ya Rabb. Ya Rabbana, hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami ya Rabb. Waj'al akhir kalamina ya Rabb indatiha min dunya qawlan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu wa 'alaiha nadkhulul jannah insyaallah ta'ala ma'an nabiyina Muhammad minal aminin. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya tutup, saya juga sebagai orang Gunung Bunder, mohon maaf kalau ada suatu hal yang tidak berkenan atau belum sempat sowan kepada para kiai, para asatid. Selama saya tinggal di Gunung Bunder, kebetulan di bawah ada pondok pesantren putri, tadinya laki-laki, tapi sekarang
karena perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Yang laki-laki di Pondok Pesantren Cilebut, di situ jadi pesantren putri. Mohon maaf kalau belum sempat sowan atau belum datang ke rumah satu persatu, dimintakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Doakan mudah-mudahan adanya pondok pesantren itu sebagai pelengkap, penguat, bukan sebagai sesuatu yang memecah. Dan itu bukan pondok pesantren saya cuma khadim, huaidim, di bawahnya khadim, pelayan yang layanin santri, yang layanin umatnya Nabi, yang layan semuanya, bahkan pelayan para kiai-kiai, para asatidz yang hadir di sini pula. Jadi kapanpun atau bagaimanapun, jika memang dibutuhkan 24 sa'ah, 24 jam kami siap melayani, dan insya Allah tidak ada kata tidak untuk orang Gunung Bundar. Sebenarnya saya tidak bisa malam hari ini, tapi karena ini perkumpulan yang sangat luar biasa, dan ketika dapat jadwal saya katakan kepada Ustaz Tari harus wajib kudu datang, karena itu momen untuk bisa hadir dan berkumpul dengan para kiai, para asatidz. Sekali lagi saya sebagai khaidim Pondok Pesantren Ar-Raudhah yang ada di bawah minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tempat kami kapanpun pengajian format mau pakai silahkan 24 jam kapanpun dengan semua fasilitas yang ada dan lain sebagainya. Kami siap melayani untuk format, dan para kiai, para asatidz kita khadim ya, kita ini khadim, kita ini khadimur rasul, pelayannya Nabi, pelayannya umat Nabi Muhammad. Jadi kapanpun tempat kita, mau yang di lapangan, mau yang di dalamnya, silahkan dipakai kapanpun silahkan. Ada orang Gunung Bundar nikah selama belum dibangun lapangan, Beb mau pakai lapangan silahkan, gratis, nggak usah pakai sewa-sewa, silahkan. Beb mau pakai tablik akbar silahkan pakai, nggak usah pakai sewa-sewa, ya kan? Kalau jamaah butuh atau kiai asatidz butuh sound system, panggung, pakai sekalian termasuk si panggungnya, nggak usah dibikin puyeng, dibikin pusing ya. Apapun yang bisa kami kerjakan, yang bisa kami bantu, silahkan sampaikan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan sama kita orang, nggak usah nggak enakan, atau mungkin sebagian Habib mau ketemu Habib kayaknya privat banget, privasi banget, susah banget, mau silaturahmi, kapanpun silahkan, nggak usah seorang yang Masya Allah, para penuntut ilmu, apalagi para pelayan ilmu, para ulama yang Masya Allah, seorang yang tidak baik pun, seorang jalanan, seorang pelacur sekalipun, kami pun melayani mereka untuk duduk bareng diskusi dengan mereka. Apalagi orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Selagi masih di hati kita ada ghil, ada merasa sesuatu kepada hambanya Allah, orang tersebut tidak akan mendapatkan pandangannya Nabi Muhammad. Maka doakan, dan kami kalau ada salah-salah tolong ditegur. Kita atau santri atau santriwati atau ada kegiatan dan lain sebagainya, atau setiap acara ada kegiatan dan lain sebagainya, atau belum sempat mengundang satu persatu datang ke rumahnya, minta maaf, minta ridhonya, karena yang kita layani, Masya Allah, saya tidurnya bisa nikmat di dalam mobil saja hadirin. Tidur saya nikmat pules itu di dalam mobil, bukan di tempat tidur. Kalau di tempat tidur kadang-kadang baru capek pulang ke rumah, itu tadi anak mainin hidung kita lagi tidur, ya kan? Karena mungkin jarang ketemunya dan lain sebagainya, gitu kan? Makanya doakan saya biar panjang umur, sehat afiah, ya kan? Sehat umur afiah. Saya sebenarnya belum bisa ceramah berdiri, belum bisa. 2 hari yang lalu saya dirawat di rumah sakit dan baru keluar. 4 hari saya di rumah sakit ada di sini. Maka tadi mau dikasih kursi, malu sama para kiai yang sepuh hadirin, masih muda. Dengan masih muda nggak mau duduk di atas kursi. Doakan, alhamdulillah ini hari saya bisa berdiri 1 jam lebih di tempat ini. Insya Allah jadi obat. Insya Allah jadi obat, dan tidak jadi kerasa sakit apapun lagi yang dirasa. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, jamaah di sini, para kiai, para asatidz, silahkan kalau butuh-butuh dengan Pondok Pesantren Ar-Raudhah, tempat fasilitas silahkan dipakai, atau mungkin ada yang mau latihan berkuda juga silahkan di sana. Ya. Tapi kalau mau nikah lagi jangan di sana. Nanti saya ditemu ibu-ibu di sini ya. Hadirin rahimakumullah, doakan saya panjang umur, sehat afiah ya. Dan di situ juga ada pengajian setiap malam Sabtu pertama. Tadinya setiap malam Sabtu, tapi saya bikin sebulan sekali karena waktu nggak kekejar. Karena kadang-kadang Sabtu, Rabu saya di malam Kamis di Cilebut pengajian akbar atau malam minggunya keliling. Jadi saya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu menerima jadwal. Kamis, Jumat, Sabtu pagi harus pulang, jadi nggak kekejar, banyak di luarnya, sehingga
dibikin sebulan sekali setiap malam Sabtu pertama. Ada bareng Habib Muhammad bin Husin Al-Attas, mantu Habib Rizik bin Syihab. Dan nanti mungkin saya minta juga pada para kiai untuk mengijin, bersedia mengisi di tempat tersebut, mengajar di tempat tersebut, di majlis tersebut. Sekali lagi, Ar-Rawdah dan Syababul Khair bukan punya saya. Itu semua adalah punya umat. Saya sudah berikan semua. Bahkan saya sampaikan pada anak istri saya, kalian semua tidak berhak mendapatkan waris dari apa yang saya punya. Walaupun saya bangun mungkin 70-80% dengan uang saya, tapi kalian tidak punya hak waris. Semua sudah saya limpahkan, hibahkan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kamu ada manfaat untuk agama, kamu ngajar di pondok, kamu bermanfaat untuk pondok, kamu boleh tinggal di pondok, kamu boleh tinggal di Cilebut. Tapi kalau kamu nggak manfaat, lebih baik kamu ngontrak di luar sana. Begitu saya sudah sampaikan, tidak ada hak waris apapun. Semua sudah saya hibahkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan yang butuh apapun itu silahkan, dan doakan kita semua biar Allah kasih istiqomah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang hadir, semuanya, yang di atas panggung, yang di bawah panggung, yang di belakang, yang berjualan, yang mendengarkan lewat streaming, yang mendengarkan lewat rumah mereka masing-masing, yang di belakang mengamankan kendaraan, semuanya mudah-mudahan malam ini semuanya Allah kasih nikmat mimpi Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, dan ditambah dekatkan dengan Nabi Muhammad. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.